Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Dimuliakanlah Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudara seiman dalam Kristus. Melalui Injil Lukas hari ini kita mendengar tentang seorang janda miskin yang memberikan 2 peser ke dalam peti persembahan di bait Allah. Ketika Yesus melihat hal itu, ia berkata bahwa janda itu telah memberi lebih banyak dari semua orang lainnya. Mengapa? Karena meskipun orang lain memberi dari kelimpahannya, janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ia miliki untuk hidup. Saudaraku seiman dalam Kristus, melalui kisah pada bacaan ini, di mana kisah tentang janda miskin ini mengajarkan kita tentang arti dari memberi dengan hati. Janda itu tidak memberi karena dia berlebihan, tetapi karena dia memiliki hati yang penuh kasih, kepercayaan, dan kerendahan hati. Di mata manusia, mungkin sumbangannya tampak kecil dan tidak berarti, tetapi di mata Tuhan, pemberiannya sangat luar biasa, sangat berharga. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Yang pertama adalah memberi dengan ikhlas, dengan tulus. Memberi bukan soal seberapa besar atau kecilnya jumlah, tetapi soal ketulusan hati. Tuhan melihat niat di balik pemberian kita, bukan besarnya. Kita diajak untuk memberi dengan hati yang tulus, tanpa pamrih atau mencari pujian. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Janda itu tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah dia memberi. Dia percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhannya. Begitu juga dengan kita. Untuk itu mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, terutama ketika kita merasa kekurangan atau kesulitan dalam hidup. Yang ketiga adalah kita belajar bersyukur dan berbagi. Melalui janda miskin ini kita diajarkan untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Seringkali kita merasa harus menunggu hingga berlebih baru kita mau berbagi. Tapi sebenarnya justru dalam keterbatasan kita dapat memberikan yang terbaik. Sebagai refleksi untuk kita adalah, mari kita tanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita memberi dengan hati yang tulus? Apakah kita berani memberi dengan hati yang percaya kepada Tuhan seperti janda miskin ini? Kadang-kadang hal-hal kecil yang kita anggap remeh justru menjadi yang paling berharga di mata Tuhan. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk memiliki hati yang tulus dan dalam memberi. Bantulah kami untuk bersyukur dengan apa yang kami miliki dan berbagi dengan sesama tanpa ragu atau takut. Semoga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, seperti janda miskin yang Engkau puji. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.